A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang pengertian dari maf'ul bih beserta pembagiannya, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan maf'ul bih. Disebutkan di dalam sebuah keterangan atau di dalam kitab Mabadi al-Arabiyyah, yakunu lil fi'li maf'ulun bih mata kana muta'addiyan, bahwa fi'il itu mempunyai maf'ul bih ketika fi'il itu berupa fi'il muta'addi. Sebagaimana contoh sabbasaqi al-ma'a, si pemberi minum itu menuangkan air. Kalimat sabba adalah fi'il muta'addi, sementara kalimat as-saqi adalah fa'ilnya. Sementara kalimat al-ma'a adalah maf'ul bih. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bih. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang pengaruhnya sampai pada fa'il dan juga sampai kepada maf'ul. Jadi pengaruh dari fi'il tersebut bukan hanya kepada fa'il saja, melainkan juga sampai kepada maf'ul bih. Dalam artian bahwa al-fi'lul muta'addi yahtaju ila fa'ilin yakumu bihi wa maf'ulin bih yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Fi'il muta'addi itu butuh kepada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yang melakukan fi'il tersebut, dan juga butuh kepada maf'ul bih, butuh kepada yang terkena pekerjaan si pelaku. Seperti contoh, daraba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Kalimat daraba Zaidun itu dianggap masih belum sempurna. Zaid memukul karena kalimat itu masih menimbulkan atau melahirkan tanda tanya apa yang dipukul oleh Zaid, sehingga fi'il daraba itu butuh kepada maf'ul bih, bukan hanya butuh kepada fa'il yaitu Zaid. Oleh karenanya harus disebutkan maf'ul bihnya, yaitu kata kalban. Daraba Zaidun kalban. Kemudian fi'il yang berikutnya juga ada yang disebut dengan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim itu adalah mastaqarra hudutsuhu fi nafsil fa'il, yang artinya bahwa pengaruh daripada fi'il tersebut hanya sampai kepada fa'il saja. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih, seperti kalimat ja'a Zaidun, seperti kata Zaid datang. Kalimat tersebut sudah sempurna walaupun hanya terdiri dari fi'il dan fa'il, karena fi'ilnya berupa fi'il lazim. Nah, fi'il muta'addi, kita kembali lagi kepada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Bahwa fi'il muta'addi itu dia menasabkan maf'ul bih. Ada yang menasabkan maf'ul bih satu saja, ada yang menasabkan dua maf'ul bih, dan ada yang menasabkan tiga maf'ul bih.
Dua contoh yang tadi telah saya sebutkan di atas adalah bentuk contoh dari fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih. Sabbasaki al-ma'a, dan contoh daraba zaidun kalban. Namun ada juga beberapa fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, seperti contoh mana'al walidu al-walada murafaqatal asyrari. Mana'a artinya adalah melarang, al-walid ayah, al-walad anak, murafaqata berteman atau bersahabat, al-asyrar orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Ayah melarang anak untuk bergaul atau berteman dengan yang buruk. Seorang ayah melarang putranya untuk bergaul dengan orang-orang yang jelek. Kalimat mana'a adalah fi'il muta'addi. Kalimat al-walidu adalah fa'il untuk mana'a. Sementara kalimat al-walada adalah maf'ul bih yang pertama. Sementara kalimat murafaqata adalah maf'ul bih yang kedua. Oleh karenanya kalimat al-walada dan kalimat murafaqata dua-duanya dibaca nasab dengan tanda fathah karena keduanya adalah isim mufrad. Sekali lagi, fi'il muta'addi itu terkadang menasabkan satu maf'ul dan terkadang menasabkan dua maf'ul. Contoh yang lainnya, allamal ustadzu at-talamidha durusan mufidah. Guru mengajarkan kepada murid-murid pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Allama adalah bentuk contoh fi'il yang muta'addi dan butuh kepada dua maf'ul. Sementara kalimat ustadzu dibaca dengan dhamma karena menjadi fa'il, dan kalimat at-talamidz dibaca dengan at-talamidza dengan fathah, dan itu adalah tanda nasab karena ia menjadi maf'ul bih yang pertama. Sementara kalimat durusan adalah menjadi maf'ul bih yang kedua dan ia juga dibaca nasab dengan tanda fathah. Kalimat at-talamidza dan kalimat durusan kedua-duanya menjadi maf'ul bih dari kata allama, dan keduanya menggunakan tanda fathah karena keduanya merupakan atau berbentuk jamak taksir. Berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa fi'il muta'addi itu ada yang butuh kepada satu maf'ul saja, ada yang dua maf'ul, ada juga yang tiga maf'ul. Bagian yang berikutnya adalah fi'il muta'addi yang menasabkan tiga maf'ul bih. Nah, seperti kalimat haddatsa yuhadditsu, ya, menyampaikan, memberitahukan. Seperti contoh, yuhadditsu at-tabibu al-mustami'ina al-wiqayata wajibatan. Seorang dokter menyampaikan kepada para audiens bahwa menjaga itu adalah kewajiban. Menjaga itu adalah kewajiban. Nah, kalimat yuhadditsu adalah contoh dari fi'il yang muta'addi kepada tiga maf'ul, butuh kepada tiga maf'ul.
Kalimat at-tabibu itu menjadi fa'il dan tandanya menggunakan dhamma karena dia adalah isim mufrad. Kalimat al-mustami'ina adalah maf'ul bih yang pertama dari kata yuhadditsu dan tanda nasabnya menggunakan ya karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Berikutnya al-wiqayata itu menjadi maf'ul bih yang kedua dari kalimat yuhadditsu dan tanda nasabnya menggunakan fathah karena dia berbentuk isim mufrad. Dan kalimat wajibatan dibaca nasab dengan tanda fathah juga karena ia menjadi maf'ul bih, namun ia menjadi maf'ul bih yang ketiga. Jadi ada 3 maf'ul bih. Yang pertama al-mustami'ina, dan yang kedua al-wiqayata, dan yang ketiga wajibatan. Kesemuanya adalah maf'ul bih dari kata yuhadditsu. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah a'lamas sa'ikur rukaba at-tariqa wa'ratan. Sopir menyampaikan kepada para penumpang bahwa jalannya bergelombang. Kalimat a'lama adalah fi'il muta'addi kepada 3 maf'ul. As-sa'iku menjadi fa'il, ar-rukaba menjadi maf'ul bih yang pertama, at-tariqa menjadi maf'ul bih yang kedua, wa'ratan menjadi maf'ul bih yang ketiga. Jadi kita sudah pelajari bersama bahwa fi'il muta'addi itu bukan hanya terbatas pada yang membutuhkan 1 maf'ul, namun juga ada yang membutuhkan 2 maf'ul dan ada yang membutuhkan 3 maf'ul. Pembahasan berikutnya adalah tanzilul fi'lil muta'addi manzilatal lazim. Artinya adalah kapan fi'il muta'addi itu dihukumi sebagai fi'il lazim. Ustadz akan baca, kalian perhatikan dengan baik. Idza hudzifal maf'ulu bih wa kana al-gharadu itsbatul fi'li li fa'ilihi min ghairi ta'alluqihi bil maf'uli nuzzilal muta'addi manzilatal fi'lil lazimi falam yuqaddar lahu maf'ulun. Kapan fi'il muta'addi itu dihukumi sebagai fi'il lazim atau dia kedudukannya sudah lagi bukan muta'addi tetapi lazim, yaitu jika maf'ul bih dibuang sementara tujuan membuang daripada maf'ul bih itu hanya ingin menetapkan bahwa fi'il itu untuk si fa'il saja tanpa ada kaitannya dengan maf'ul bih, maka pada saat itu fi'il muta'addi itu dihukumi atau kedudukannya menjadi fi'il lazim dan tidak lagi perlu ditakdir atau ditakwil maf'ul bihnya. Seperti contoh huwa yanzimu wa antum la tanzimun. Nadhama yanzimu artinya adalah merangkai syair atau membuat syair. Nadhama itu artinya membuat syair. Di dalam contoh ini tidak disebutkan huwa yanzimu syi'ra, tidak disebutkan karena tidak dalam rangka berbicara tentang fa'il dan maf'ul bihnya, namun hanya dalam rangka ingin menyandarkan fi'il tersebut kepada si fa'il saja. Huwa yanzimu wa antum la tanzimun. Kita hanya ingin menyandarkan dalam contoh tersebut bahwa dia punya kemampuan untuk menggubah syair sementara kalian tidak memiliki kemampuan untuk menggubah syair. Jadi
Kapan fi'il muta'addi itu dihukumi sebagai fi'il lazim? Yaitu ketika dalam rangka ingin menetapkan fi'il untuk fa'il saja tanpa ada kaitannya dengan maf'ul bih, walaupun fi'il yang digunakan adalah bentuk fi'il muta'addi. Sebagaimana contoh, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara mereka orang-orang yang mengetahui dan mereka orang-orang yang tidak mengetahui? Dalam kalimat ini ingin menetapkan adanya pengetahuan dan tidak adanya pengetahuan, dan tidak dalam rangka berbicara tentang apa yang diketahui. Jadi tidak perlu mencari maf'ul bih, karena di dalam contoh tersebut hanya dalam rangka ingin menyandarkan fi'il itu kepada fa'il saja. Tidak ada kaitannya dengan maf'ul bih. Apakah sama orang yang mengetahui dan antara orang yang tidak mengetahui? Apa yang diketahui tidak perlu disebutkan, karena tidak dalam rangka ingin berbicara maf'ul bihnya, hanya ingin berbicara tentang hakikat ilmu itu ada pada orang tersebut ataukah tidak. Nah, tidak dalam rangka apa yang diketahui, tidak dalam rangka membicarakan tentang apa yang diketahui, hanya ingin berbicara apakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa fi'il muta'addi juga terkadang bisa dihukumi menjadi fi'il lazim. Kapan? Ketika maf'ul bihnya dibuang dan dalam rangka ingin menetapkan fi'il untuk fa'il saja. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tugas pada pagi hari ini adalah kalian merangkum apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, kalian tulis, kalian foto, dan kalian kirim ke nomor pribadi Ustadz. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.